Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rahman Zuhri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menganalisis salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kita. Nah, sebelum masuki analisisnya, kalian saksikan dulu ya video yang aku dapat di salah satu channel CNN Indonesia. Pengendara bernama Indra, warga Kabupaten Karimun Kepulauan Riau ini mengamuk setelah polisi Satlantas Polres Karimun menilangnya di Jalan Ahmad Yani, lampu merah Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selasa siang. Ia tidak terima polisi menilangnya karena tidak memakai helm. Di hadapan dua polisi Satlantas Polres Karimun, ia merusak sepeda motornya menggunakan batu besar. Aksi emosionalnya ini sempat viral di berbagai media sosial. Setelah dibawa ke kantor polisi, ia pun meminta maaf. Ia mengaku sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Setelah itu, pas pulang, Emosi tadi kenapa? buru tadi pak. Buru-buru. Takut kerja hilang pak. Badai payah kerja pak. Oh gitu. Tapi abang udah tahu kalau Orang tua pak. Video dua remaja yang beraksi ugal-ugalan di sebuah jalan raya di Makassar Senin malam viral. Mereka berkendara dengan mengangkat satu ban motor dan mengambil jalur pengendara lain. Mereka juga tidak menggunakan helm dan dianggap membahayakan pengendara lain. Akibat aksinya, mereka tengah dicari oleh kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Aksi mobil yang menerobos palang gerbang tol Jaka Sampurna Tol Becakayu, Bekasi Selatan pada 23 Oktober lalu viral di media sosial. Dalam video yang terekam, oknum pengendara mobil sedan langsung tancap gas saat palang perlintasan masih berada di atas, sehingga pelaku tidak menempelkan kartu pembayaran elektronik. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi telah berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk mengusut aksi tak terpuji tersebut. Polisi telah mengantongi identitas sang pengendara dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan. Polisi juga akan menentukan sanksi terhadap sang pengemudi setelah dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kalian udah nonton kan video sebelumnya? Kalau belum nonton, nonton dulu ya. Nah, di sini tuh dalam sebuah video ada 3 bentuk pelanggaran. Sama aja sih, sama-sama pelanggaran lalu lintas, tapi beda-beda nih pelanggarannya. Yang pertama, ada seorang bapak-bapak marah-marah kepada pihak kepolisian karena beliau ditilang, padahal salahnya sendiri loh. Kenapa sih nggak pakai helm? Tapi pas ditilang malah marah-marah. Hayo, ini tuh salah polisinya atau salah pengendaranya sih? Yang kedua, ada 2 orang remaja yang naik motor ugal-ugalan, yang pengemudinya nggak menggunakan helm, tapi penumpangnya malah menggunakan helm. Kebalik tuh. Tapi sebaiknya pakai dua-duanya ya, agar lebih selamat. Selain itu, 2 orang remaja ini naik motornya itu sambil ditrek-trekin gitu. Seharusnya dia kalau naik motor kayak gitu di lintasan aja, jangan di jalan umum, karena dapat membahayakan pengendara yang lainnya. Terus yang terakhir, 2 remaja ini menggunakan jalur yang tidak seharusnya ia gunakan. Sebaiknya pengendara motor ini melalui jalur yang di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Itu untuk jalan yang lawan arah. Terus yang terakhir ini ada sebuah video yang melewati pelang jalan tol. Nah, pelang ini dia terobos aja, padahal dia seharusnya men-tap e-money dia untuk membayar tol, tapi dia nggak membayar tol. Faktor penyebab pelanggaran hukum. Sebelum kita masuki analisisnya nih tentang faktor penyebab pelanggaran hukum di video sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau faktor pelanggaran hukum itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu berasal dari diri sang pelaku, sedangkan eksternal berasal dari luar diri pelaku. Untuk faktor internalnya yaitu sikap tidak toleran, sikap egois, hingga kurangnya kesadaran mengenai hukum. Untuk faktor internal sendiri biasanya ketidaktegasan aparat hukum, media sosial, lingkungan, hingga pergaulan. Kira-kira faktor apa aja sih yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum di video sebelumnya? Yang pertama, minimnya pengetahuan mengenai peraturan rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum akan peraturan rambu lalu lintas.
Yang ketiga, dia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan temannya ataupun penumpangnya dan keselamatan orang lain yang berada di jalanan tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh media massa atau sosial sehingga memiliki hasrat untuk mengikutinya karena hal tersebut dianggap keren. Padahal hal tersebut membahayakan loh buat diri mereka dan orang lain. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah, untuk kasus ini, jenis pelanggaran hukumnya yaitu jenis pelanggaran hukum lalu lintas. Kalian tahu nggak sih apa aja yang mereka langgar? Untuk kasus pertama, bapak-bapak itu melanggar. Beliau tidak menggunakan helm. Selain itu, beliau juga tidak ingin mendapatkan sanksi. Padahal, itu salah dia. Kalau sudah berbuat, berani bertanggung jawab. Di video kedua, salah mereka masih sama nih, tidak menggunakan helm. Naik motor ugal-ugalan yang dapat membahayakan kanan kiri atau lingkungan sekitarnya dan orang lain, serta menggunakan jalur yang salah. Seharusnya dia menggunakan jalur di sebelah kiri, namun ia malah menggunakan jalur di yang sebelah kanan. Nah, untuk video yang terakhir, yang ketiga ini, kesalahannya apa aja sih? Mereka tidak mematuhi peraturan yang berada di jalan tol, yaitu membayar tol. Padahal kalian tahu sendiri kan, kalau kita melewati jalan tol, kita wajib banget loh buat bayar tol. Jangan ditiru ya guys, pelanggaran-pelanggaran yang ada di video ini, itu nggak baik buat kita dan buat orang lain. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Kalian pasti udah nggak asing dong sama kasus ini, yaitu pelanggaran lalu lintas. Karena di lingkungan kita, kasus ini yang paling sering kita temukan, yang paling sering kita jumpai di lingkungan kita ini. Jadi udah gak asing kan kalian semua. Nah, kalian tahu gak sih, sanksi-sanksi atau peraturan perundang-undangan ini dimuat di dalam Undang-Undang nomor berapa tahun berapa sih? Jadi terdapat di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berisi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga diharapkan kalau kalian udah tahu tentang ini dapat menambah wawasan kalian untuk lebih hati-hati dalam mengendara dan mohon untuk mematuhi peraturan yang ada. Karena ini bagian paling seru tentang sanksi yang melanggar peraturan lalu lintas. Jadi pelanggar tadi dapat sanksi apa ya sekiranya? Yang pertama, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia. Terdapat di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI pada saat berkendara akan diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Nah, yang kedua, ada naik motor ugal-ugalan. Terdapat di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Banyak banget ya dendanya. Yang ketiga, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000 rupiah. Tadi kita udah bahas nih faktor apa aja, terus itu ada dalam undang-undang nomor berapa, sampai sanksi-sanksi yang didapatkan. Nah, sekarang gimana sih atau solusi untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hukum? Apa aja sih solusinya? Yang pertama, mengadakan penyuluhan di lingkungan masyarakat dan sekolah tentang lalu lintas. Kalian tahu kan, kalau di Indonesia masih sangat minim mengenai pelanggaran lalu lintas atau mengenai peraturan lalu lintas. Makanya masih banyak sekali orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Nah, jadi alangkah baiknya kita mengadakan penyuluhan mengenai sebab dan akibat apabila melanggar peraturan. Diberitahu juga apa yang dilarang dan apa yang harus dipatuhi dalam berkendara di jalan umum agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan mengurangi resiko kecelakaan.
Yang kedua, pengawasan melalui CCTV. Melakukan pengawasan melalui CCTV untuk memantau identitas siapa saja sih yang melanggar dan memantau juga siapa sih yang masih mematuhi rambu lalu lintas. Mungkin bisa nantinya dikasih award karena dia sangat taat kepada rambu lalu lintas. Nah, yang terakhir ada razia diketatkan. Gimana sih razia diketatkan? Tapi selain razia diketatkan, untuk para perazia atau aparat yang melakukan razia untuk lebih tegas dan jujur, tidak menerima suap agar para pelaku pelanggaran lalu lintas lebih jerah. Jadi selain razia diketatkan ya, para aparatnya itu juga harus tegas. Jangan dikasih duit dikit langsung nerima, langsung ngebebasin. Tidak, harus jujur agar masyarakat Indonesia lebih patuh terhadap lalu lintas dan terciptanya lingkungan yang aman dan mengurangi resiko kecelakaan. Kesimpulan, jadi dalam video merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal, yaitu kecelakaan hingga meninggal dunia. Maka dari itu, dibuatlah peraturan mengenai lalu lintas untuk meminimalisir kecelakaan dan membuat masyarakat tertib berlalu lintas. Peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku pelanggaran lalu lintas akan diberikan sanksi sesuai yang terdapat dalam undang-undang. Adapun solusinya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yaitu mengadakan penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui tentang tertib berlalu lintas, pemasangan CCTV, pengetatan pada saat razia, hingga aparat keamanan lebih tegas dalam menghukum pelaku yang telah melanggar lalu lintas agar masyarakat lebih jera dan lebih tertib kembali. Sekian video analisis pelanggaran hukum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ketidaklancaran dalam berbicara, ketidaklancaran dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.